Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Helza di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat dan semangat. Pada semester genap ini, Miss Helza juga berharap kalian bisa lebih disiplin lagi dalam belajar. Nah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan kembali bab 6 teks ulasan. Subbab yang akan dibahas yaitu struktur teks ulasan. Bagaimana sih urutan struktur teks ulasan ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Struktur teks ulasan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada interpretasi, yang ketiga ada evaluasi, dan yang keempat ada simpulan. Berikut penjelasan lengkapnya mengenai struktur yang ada pada teks ulasan. Struktur yang pertama yaitu ada orientasi. Orientasi disebut juga sebagai identitas karya, yaitu berisi informasi umum mengenai karya yang diulas, juga berisi penjelasan terhadap pembaca terkait apa yang akan dibahas dalam teks ulasan. Misalnya, pada mengulas buku, dalam struktur orientasi terdiri atas judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman buku, dan lain-lain. Atau misalnya ketika kita mau mengulas film, orientasinya yaitu ada judul film, tahun, sutradaranya, penulis skenarionya, dan aktor-aktor utamanya. Struktur yang kedua yaitu ada interpretasi. Interpretasi berisi isi cerita atau alur atau disebut juga sinopsis. Apabila yang diulas berupa benda, maka isinya menceritakan pandangan penulis terhadap benda yang diulasnya. Lalu untuk sinopsis, yaitu berupa ringkasan cerita dari karya yang telah dibaca atau ditonton. Sinopsis dibuat ketika penulis sudah memahami isi karya yang diulasnya. Struktur yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi disebut juga sebagai tafsiran, yaitu berisi penilaian penulis terhadap karya yang diulasnya, baik penilaian berupa kelebihan maupun kekurangan dari sebuah karya. Struktur evaluasi ini merupakan hal utama dalam teks ulasan karena isinya merupakan penilaian terhadap karya yang diulasnya. Struktur yang keempat dan yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan berisi simpulan dari karya yang diulasnya. Penulis dapat menyampaikan apakah karya yang diulasnya tersebut layak dan menjadi rekomendasi kepada pembaca atau penonton yang lain. Berikut ini Miss tampilkan contoh dari struktur teks ulasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang pertama ada kutipan dari struktur orientasi. Di sini ada identitas film yang berjudul Sang Pemimpi. Identitas yang disampaikan di sini ada judul, ada sutradara, penulis, distributor, tanggal rilis, durasi, dan pemain-pemainnya. Nah, contoh dari identitas film ini cukup lengkap ya. Contoh struktur berikutnya yaitu struktur interpretasi. Struktur interpretasi ini menampilkan kutipan mengenai sinopsis dari film Sang Pemimpi yang sudah kita lihat identitas filmnya tadi.
Nah, sinopsis ini berisi Sang Pemimpi adalah suatu film Indonesia yang rilis tahun 2009 yang diadaptasi dari tetralogi novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Film satu ini menjadi sequel film Laskar Pelangi yang mengisahkan kehidupan di Belitung ketika ia SMA. Ikal merupakan Andrea Hirata sendiri, sedangkan Arai adalah saudara jauhnya yang sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Nah, ini merupakan contoh dari sinopsis pada suatu film. Contoh struktur berikutnya yaitu struktur evaluasi. Evaluasi ini berisi penilaian, baik penilaian kelebihan maupun kekurangan dari film Sang Pemimpi. Penulis menyampaikan penilaian ini berdasarkan apa yang sudah ia saksikan dari film tersebut. Nah, penulis menyampaikan bahwa kelebihan film ini yakni mengisahkan persahabatan serta rasa setia kawan yang baik, sekaligus mencakup arti pentingnya dari pendidikan. Kisahnya juga sangat mengharukan. Sedangkan untuk kelemahan dari film ini, penulis menyampaikan bahwa yang disayangkan jika alur cerita di dalam film satu ini tidak jelas, sebab waktunya yang dibolak-balik sehingga membuat bingung para penonton. Nah, kutipan ini merupakan contoh dari kutipan struktur evaluasi. Contoh struktur yang terakhir yaitu berisi kutipan struktur simpulan. Nah, struktur ini berisi rekomendasi dan kelayakan film untuk kalangan tertentu, terutama kalangan pelajar. Nah, di sini penulis menyampaikan bahwa film satu ini sangat memotivasi para pelajar, khususnya untuk pelajar SMA. Kisah yang mengharukan namun menyenangkan pada saat dilihat, sekaligus bercerita terkait persahabatan serta rasa setia kawan yang bagus. Nah, kutipan ini merupakan contoh dari struktur simpulan, di mana penulis menyampaikan bahwa film ini menjadi layak dan rekomendasi bagi para pelajar, khususnya pelajar SMA. Baiklah, demikian pembahasan pertemuan kali ini mengenai struktur teks ulasan. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau juga bisa menghubungi Miss Helza. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.